siap tak siap, ikhlas ataupun tidak ikhlas, ridho ataupun tidak ridho, pasti kita akan memenuhi janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini di samping mendoakan almarhum, di sisi lain yang terbaik adalah untuk mengingatkan diri kita. Kata baginda Nabi, kafa bil mauti wa idah. Cukuplah kematian itu jadi nasihat, jadi pelajaran buat kamu yang hidup, supaya kamu sadar bahwa apa-apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah mendahului kamu, suatu saat nanti pasti akan kamu alami juga. Kalau malam hari ini kita masih bisa takziah di sini, baca yasin tahlil untuk almarhum, sementara di sisi lain tidak satu pun di antara kita yang tahu kapan giliran wong bakal bertakziah ke rumah kita. 3 hari yang lalu kita hantarkan jenazah beliau, sementara kita tidak tahu kapan giliran orang akan menghantarkan jenazah kita. Yang jelas Allah nyatakan walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktunya. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju walaupun sesaat. Maka kadang-kadang fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan ini banyak bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Budak kecil baru lahir meninggal. Kalau menurut logika kita, ngapa dak nenek kakeknya dulu yang meninggal. Namun Allah sudah menyatakan tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Almarhum cukup panjang, umur 90 tahun. Usia yang cukup panjang. Nah maka di antara kita yang hadir pada malam hari ini, kita tidak tahu kapan giliran kita. Apa besok, lusa, apa kebalik dari sini kage, setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wallahu a'lam, cuman Allah yang tahu. Maka ketika berkumpul di tempat-tempat majelis seperti ini, hal yang terbaik buat kita adalah mengingat mati. Kata baginda Nabi, kalau kalian ingin tahu orang yang cerdas, jangan pandang para ilmuwan, jangan kalian melihat kepada para profesor. Bukan itu orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu aktsaruhum lil mauti zikra. Mereka-mereka yang selalu banyak ingat mati. Kalau tidak pernah ingat mati, itu manusia bodoh. Maka malam hari ini sekali lagi, di samping mendoakan almarhum, di sisi lain ingatkan diri kita. Siapa sih kita ini? Kita tidak lebih sesosok hamba Allah yang lemah, yang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Jangankan harta yang banyak, sehelai benang pun tidak hati. Lahir dalam keadaan telanjang, kotor, berlumuran darah, nangis lagi. Kita nangis disambut dengan gelak tawa, bahagia, kegembiraan orang-orang yang ada di sekitar kita menyambut kelahiran kita. Sang ibu walaupun mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati melahirkan kita, dia tahu anaknya lahir dengan selamat, dia akan tersenyum bahagia. Sedangkan kita yang lahir dalam keadaan menangis. Lalu mengikuti perjalanan waktu, lemah, lunglai, tidak bisa apa-apa. Pertama kali dapat ASI, air susu ibu. Lalu dapat tambahan susu formula. Lalu dapat bubur formula. Lalu makin besar, mempunyai keinginan. Anak-anak itu kalau anak lanang nyingok main tembakan kepengen, nyingok main mobil-mobilan kepengen. Kalau anak cewek nyingok boneka kepengen. Ada baju pakai gambar-gambar kepengen. Besak dikit nyingok sepeda kepengen. Dikit lagi besak nyingok pakai motor pengen motor, nyingok mobil pengen mobil, nyingok rumah bagus pengen rumah bagus. Akhirnya dititip oleh Allah Subhanahu wa taala harta dunia. Nah titipan itu tidak sama, ada yang banyak, ada yang dikit. Permasalahannya bukan masalah banyak dikitnya, permasalahannya bagaimana cara kita untuk menyikapi titipan Allah yang berupa harta.
Karena apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, wallahi demi Allah, bukanlah pemberian yang mutlak, tapi merupakan pinjaman. Yang namanya barang pinjaman suatu saat bakal diambil oleh yang punya. Ketika kita sudah memanfaatkan pinjaman itu dengan baik, maka yang punya bakal senang dengan kita. Tapi begitu yang punya datang barang rusak, tak kita jaga dengan baik, tidak amanah, yang punya bakal marah dengan kita. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ingatkan diri kita. Terus berjalan waktu. Dari bayi jadi anak-anak. Jadi anak-anak, remaja. Setengah tua. Terus dengan perjalannya waktu makin lama makin lemah, kembali kepada sedia kalanya. Dagati tambah tua, tambah gagah, tambah cantik, tambah ganteng. Yang ada tambah tua, tambah lemah. Akhirnya kembali kepada sedia kalanya. Persis dulu waktu baru lahir, belum meninggal. Nyawa masih ada, tapi terkapar di tempat tidur kadang. Makan disuapin, sudah pakai pempes lagi, bangun dibangunin, persis dulu waktu kita baru lahir. Akhirnya tiba waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti dulu lahir, tak bawa apa-apa, balik tak bawa apa-apa lagi, tinggal galau-galau. Pangkat jabatan jadi rebutan, harta benda yang kita miliki berpindah menjadi hak ahli waris. Anak cucu kesayangan yang kita cintai setengah mati, kita sanggup berkorban apa saja demi membahagiakan mereka. Semua tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita daripada kematian. Kalau dulu kita lahir dalam keadaan nangis, disambut dengan gelak tawa, orang-orang ada di sekitar kita senyum bahagia. Sekarang kita akan kembali kepada Allah, akan dilepas dengan tangis duka. Kalau dulu lahir dalam keadaan nangis, jangan sampai mati kita nangis lagi. Kalau baca begitu berpisah lo dengan jasad kita dalam keadaan tersenyum. Ngapa tersenyum? Karena tahu kemana tempat kembali kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi di samping mendoakan almarhum, ingatkan diri kita itu yang terpenting. Kematian tidak perlu ditakuti. Kematian satu hal yang hak. Tidak usah takut dengan mati. Kalau takut dengan mati bakal tidak mati, ya sudah takutlah. Ini semakin kita takut mati, makin cepat mati. Mati ketakutan. Ini Bapak Ibu, masih ingat berapa tahun yang lalu musim Covid, banyak orang mati ketakutan, bukan mati karena penyakit. Masya Allah, tidak usah ditakuti. Tiba waktunya pasti bakal mati kita. Aina matakun yudrikumul maut walau kuntum bi burujin musayyana. Dimanapun kamu berada, maut pasti akan menjumpai kamu, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Kalau nak takut, jangan takut dengan mati, tapi takutlah mano keadaan kita sesudah kematian nanti. Karena kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya, bahkan kematian merupakan awal dari kehidupan yang baru. Di mana buktinya Allah nyatakan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Setelah kamu mati lalu kamu dihidupkan kembali. Setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang pernah diperbuat selama hidup di dunia ini. Jadi kalau nak takut, takutlah mana keadaan sesudah mati kagak. Jadi salah besar kalau ada orang ngomong mati itu akhir segala-galanya. Kita sering dengar siapa meninggal, siapa selesai urusan kau selesai apa dia. Urusan dunia mungkin selesai, tapi urusan akhirat wallahi demi Allah sampai kiamat baru selesai. Hidup kita ini punya proses Bapak Ibu. Pertama-tama dulu kita hidup di alam roh. Dari alam roh pindah ke alam yang kedua, masuk ke dalam rahim ibu. Berapa lama berada di rahim ibu? Kurang lebih 9 bulan 10 hari. Lalu lahir ke dunia, masuk alam ketiga. Berapa lama di dunia? Dah sama, ada yang numpang liwat baik. Malam lahir, pagi laju. Siang lahir, malam meninggal. Ada yang umur sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang ratusan tahun. Dah sama. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Namun yang ini permasalahan buat kita bukan panjang pendeknya umur. Permasalahannya apa manfaatnya hidup di dunia. Kalau panjang umur cuman tua-tua terjemur, dia untuk apa? Tanya berapa umur kau?
Berapa man ente man? Man, ente berapa umur? 19. Berapa? Oh 19 kau, sepantaran buyut aku nih 90 sekian. Tapi tua-tua terjemur deh untuk apa? Ya, dengan kau jangan macam-macam dengan aku, banyak aku makan garam. Tidak usah bangga banyak makan garam, darah tinggi itu ada. Masya Allah. Ya. Jadi boleh bangga panjang umur kalau umur itu manfaat. Kata baginda Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, lalu baik pula amalnya. Makin tua makin merapat ke masjid, ke musalla, dekat dengan majelis-majelis kebaikan, dekat dengan Al-Quran, banyak memberi contoh-contoh terbaik buat generasi muda, terutama anak dan cucung. Itu wong panjang umur baik amal. Sehingga dia hilang dikit tuh mencarian anak cucungnya. Di mana cucunya akas tadi hilang? Di mana yai tadi dak kejinguan? Dicari wong anak cucungnya sayang. Tapi sebaliknya wasarrun nas man tala umruhu wasa'a amalu. Seburuk-buruk manusia panjang umur, jahat pula amalnya. Makin tua makin jadi, makin berpaling dari kebenaran. Sayur nangko campur kemiri, letu bangko dak sadar diri. Balik mak budak kecil. Di dalam Al-Quran surah Yasin yang kita baca tadi Allah nyatakan wa ma nu'ammirhu nunakishu bil khalqi afala ya'qilun. Apabila kami menginginkan kata Allah untuk memanjangkan usia mereka, lalu kami panjangkan usianya, tapi kami kembalikan kepada sedia kalanya. Balik mak budak kecil. Kalau bahasa Jermannya nyoso, ya, alias pikun, balik mak budak kecil. Budak kecil tahu lah dewek, sudah makan ngomong belum, ya, kencing lah ngecer di mana-mana. Wong marahi budak, dia yang nangis, engkau marahi dia. Jadi pena'udzubillah lah, kita jangan sampai lama itu Bapak Ibu. Nah, jadi panjang umur baik amal, panjang umur jahat amal. Itu ada satu cerita Pak, sekitar lebih lah 3-4 tahun yang lalu kali sebelum COVID, di Talang Banten ini ada budak meninggal umur 21 tahun, mahasiswa kedokteran Unsri, sakit leukemia, kanker darah. Begitu meninggal, karena saya kenal dengan salah satu keluarganya, sempat ngelayat, Masya Allah raminya, lebih dari ngantar pejabat saking raminya. Begitu selesai meninggal itu sudah balik. Lama menjelang 40 hari keluarganya datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Ini Ustaz, kami ini dari Talang Banten, keluarga budak yang meninggal tempo hari yang Ustaz melayat. Oh iya, ada apa? Ini Ustaz, kalau berkenan, kalau Ustaz ada keberatan atau ada kasih jadwal tempat lain, kami minta malam minggu ini kami nak 40 hari. Minta Ustaz ceramahnya. Ya sudah, insya Allah. Nah, tolong Ustaz ingatkan kaget, kalau ceramah yuk tahu wong tuanya. Semenjak anaknya meninggal, badan lah kurus kering, dah galak makan, nunggu anaknya balik. Kalau malam pintu tak boleh ditutupi, nunggu anaknya balik. Memang wong mati ini kalau tak kuat-kuat merusak kita yang hidupnya. Anak lanang sikok-sikok itulah. Akhirnya malam minggu datang, Masya Allah, rame ya Masya Allah, pokoknya rumah-rumah sebelah-sebelah penuh gak. Akhirnya aku duduk di depan pintu main. Begitu duduk depan pintu, cak 5 menit duduk, mau lagi baca Yasin, ada kakek-kakek datang duduk di sebelah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz ceramahnya? Ya insya Allah. Kenalkan aku nih yainya budak yang meninggal ini. Ini cucungku katanya. Masya Allah. Terus dia cerita tentang kebaikan cucungnya. Cucung aku nih Ustaz multi talenta. Dari budak kecil sampai wong tua senang galau. Jingoklah di dalam rumah itu lemari besar-besar penuh dengan piala itu hasil karya dia galau. Azan bagus, ngaji bagus. Pokoknya dari budak kecil sampai wong tua senang galau dengan dia. Terakhir dia ngomong, mak inilah tat. Kalau wong baik-baik cepat nian mati, giliran wong jahat dak mati-mati. Langsung berdetak di hati aku Pak, jika ada yang salah dengan bapak ini. Karena masalah kematian ini tidak bisa dikait-kaitkan baik jahat.
Jahat mati, baik mati. Kalau kita nak ngomong banyak uang jahat cepat mati-mati. Uang zaman dulu tuh banyak uang soleh, para ulama ratusan tahun umurnya tak meninggal. Banyak juga yang overdosis belas-belasan tahun terkapar pinggir jalan masih muda itu. Dia ngomong kalau uang baik cepat mati, uang jahat tak mati-mati. Uji tidak juga mah itu, Pak. Masalah kematian ini kan masalah ajal. Ujiku bapak berapa umur sekarang? Aku 76 dalam hatiku jahat. Kau tidak mati-mati 76 tahun ini. Dia yang ngomong banyak. Tapi tidak kalau ngomong dia tersinggung. Nah, jika bapak 76 kan belum meninggal. Dia tidak ngomong lagi. Mungkin dia berpikir, jahat. Aku ini 76 tidak meninggal. Jadi masalah kematian itu masalah ajal. Tak baik, tak jahat, tak tua, tak muda. Kalau sudah datang waktunya pasti bakal mati. Akhirnya ajal datang menjemput kita. Ketika ajal datang menjemput, dikubur, masuk ke alam kubur. Itu kubur alam keempat. Kita sering dengar ketika nak ngantar jenazah, begitu katil keluar dari rumah, ada yang pidato ngomong, Bapak Ibu, mari kita hantarkan pulan bin pulan ini ke tempat peristirahatan terakhir. Itu salah besar itu. Orang yang beriman tidak akan mengatakan demikian. Karena kuburan bukanlah tempat istirahat terakhir. Kubur hanyalah satu tempat transit dari sekian banyak proses kehidupan. Kubur itu baru alam keempat. Dia bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Atau kubur itu bisa menjelma menjadi khubratan min khubarin nar, jurang dari jurang-jurang api neraka. Tergantung siapa yang masuk dalam kubur itu. Masuk dalam kubur alam keempat. Bagi wong baik-baik yang menghabiskan hidupnya dengan kebaikan, masuk ke alam kubur, sudah ditanya oleh malaikat mungkar nakir, jawab dengan baik. Kata malaikat, tidurlah kau. Tidurlah di sini. Tidurlah di alam kubur itu sampai datang hari kiamat. Begitu datang hari kiamat, dia dibangunkan. Dia kaget, cak baru tidur sehari semalam. Padahal dia sudah jutaan tahun menunggu di alam kubur, alam penantian itu. Jadi kubur itu alam penantian, bukan alam tempat istirahat terakhir. Akhirnya datanglah hari kiamat. Hari kiamat ini yaumul hisab, hari perhitungan. Disitulah penentuan kemana jalan kita. Baik berat amal sebelah kanan ditimbang, insya Allah langsung masuk surga. Kalau berat timbangan sebelah kiri, bakal transit dulu ke neraka. Itu nih kalau baca jangan lupa transit langsung bela. Kita nak berangkat transit pesawat sejam 2 jam, kadang-kadang kesel nak marah bawaan. Apalagi transit ke neraka. Dia akan dimampirkan ke neraka dulu. Lagi habis dosanya baru diangkat masuk surga. Nah, yang beriman ini, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini, kalau masih ada imannya, walaupun sekecil apapun imannya, habis dosanya dia bakal diangkat, dikoret-koret oleh malaikat, tengok dosanya lah habis, dicuci, dimasukkan ke dalam surga. Tapi di keningnya ada tulisan mantan penghuni neraka. Pana'udzubillah, ala kedak lemaknya lah masuk surga, ada tanda bekas masuk neraka. Pana'udzubillah. Jadi yang masuk surga jalannya ke kanan, yang neraka ke kiri. Pilihan kita cuma 2, dak kanan kiri. Kayak uji kita, Ustaz, aku dak masuk surga, dak apa-apalah, jangan dia masuk neraka. Jadi nak mana? Aku nak nyelip tengah-tengah, dak lati nyelip tengah-tengah. Cuma 2 itulah pilihan, dak surga, dak neraka. Yang jalannya ke kanan masuk ke dalam surga, kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Allah ridho, kita ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga yang penuh dengan kenikmatan, dak katik lagi kesusahan di sana. Senikmat-nikmatnya dunia,
dibanding nikmatnya surga dak kati 1% dengan nikmat surga. Tapi yang jalannya ke kiri tadi apa kata Allah? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam waktu di dunia dulu kamu diancam dengannya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Pada hari ini masuklah kamu ke dalamnya karena dulu di dunia kamu tidak percaya kamu dustakan neraka jahanam. Kata Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wong masuk surga apapun yang dia minta langsung ada Bapak Ibu. Konon katanya di dalam surga itu tempat berpijak sebatu emas, sebatu perak, sebatu emas, sebatu perak. Tapi dah kata yang ngambil coba pelempang habis congkel itu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Saking nikmatnya surga. Apa nak dimakan langsung ada. Itu hobi makan apa langsung apa yang dipinta tak kati proses lagi langsung ada di depan rahim. Malaikat minta pempek lenggang langsung ada kecil di malaikat bayar pempek lenggang bayar langsung ada depan rahim. Malaikat 8 jam tek ada depan rahim. Malaikat bakso langsung ada, steak langsung ada depan rahim. Yang hobi ngudut malaikat rokok tek segala merek ada kalau depan rahim. Cuman tak kati koreknya. Segala merek rokok ada kalau depan rai. Nanyo dengan malaikat penjaga surga. Malaikat mana korek? Uji malaikat di sini kati api. Kalau kau nak rokok pindah sebelah di sana api kalau. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Saya pernah Pak ceramah ngomong Mbak ini. Ada bapak-bapak masih ngerokok. Dia ngomong, Ustaz, aku tak bakalan berhenti. Aku nak ngerokok terus sampai uji Ustaz kati korek lagi baru aku berhenti. Jadi ya. Masya Allah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kenikmatan surga itu Masya Allah. Maka malam hari ini kita doakan kita dan berhusnuzon kepada Allah SWT. Beliau meninggalnya husnul khatimah. Karena kata baginda Nabi SAW di dalam hadis kursi firman Allah SWT menyatakan, Ana inda zani abdi bih. Aku terhadap hambaku tergantung prasangka dia. Dia sangka baik, unjuk baik. Dia sangka tak baik, itulah kadang dapat yang tidak baik. Nah, baik kita husnuzan, mudah-mudahan beliau insya Allah dengan keyakinan kita beliau husnul khatimah. Tugas keluarga yang masih hidup, apa kata baginda Nabi? Aksiru mahasinu mautakum. Banyak-banyaklah kamu yang hidup ingat-ingat kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadi keluarga yang sudah meninggal, tugas kita hidup ingat kebaikannya. Ingat-ingat yang baik-baik, yang tidak baik tidak usah dikenang lagi, lupakanlah. Karena dia sudah bertanggung jawab langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing dan menuntun langkah kita sehingga setiap jalan yang kita lalui dalam hidup ini ridho Allah yang kita dapatkan. Tiba saatnya kaget kita minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah harapan kita bersama. Masalah kematian biarlah Allah yang menentukan. Tugas kita dekatkan diri kita kepada Allah, tinggalkan larangan, laksanakan perintah. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada Bapak Ibu mohon maaf, pada Allah mohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Syukrin abdul na'imin abdul ta'ibin abdul yuafini amhika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanjil karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Taballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa barakati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma wa la taj'al bina wa la ma'ana shaqiyyan wa la makruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'azibhu ba'dal maut ya khaliqal maut wa sami'as sawt ihfazna minal afat wal ahat luqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al usila taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabarin subhanahu bihamdi wa
wa mastaghfarna wa masallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah surakatan mutaqabbala nuqadimuha wa nuqdiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nurul qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in thumma ila al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sinabatul muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in Allahumma ansilir rahmata wa maghfirata wa ni'mata alaina wal jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فإنما كانوا من مشارق الأرض مغربها وخصوصا إلى الروح المرحوم إلى رحمتها القيوم Abdul Roni bin Alwi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu Allahumma ghfir lahu warfa' darajatahu bil mahdiyyin wa adkhilnal jannata jannatan na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu habratan min khubarin nar Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum habratan min khubarin niran ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah Allahumma sina kibatana bil umuri kullaha wa ajirna min hidid dunya wa adzabil akhirah Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samadatil a'da Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah syarrid dunya syarril akhirah wa barallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alna allazi tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Khairiansyah yang telah menyampaikan tausiahnya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua amin ya rabbal alamin.